Bab 971. Berdasarkan catatan yang ditinggalkan Xiang Shaoyun dari dua kehidupan lalu, terdapat sebuah jantung jiwa es, beberapa peralatan di paviliun persenjataan, dan beberapa barang lainnya yang tertinggal. Baginya dari dua kehidupan lalu, hal-hal ini bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi merupakan harta karun yang sangat berharga bagi dirinya saat ini. Namun, saat ia berada di dalam peti mati, murid-murid lainnya telah mencuri semuanya. Xiang Shaoyun mencari-cari dan tidak menemukan apapun. Ia merasa ingin menangis. Tidak, masih ada pohon jiwa suci. Kuharap ia baik-baik saja, gumam Xiang Shaoyun sambil bergegas menuju pohon itu. Ketika tiba di sana, ia mendapati bahwa sebagian dari pohon jiwa suci juga telah ditebang. Untungnya, akar dan sebagian besar pohon masih tersisa. Jelas, pohon itu telah melindungi dirinya sendiri. Jika tidak, para murid mungkin akan mencabutnya seluruhnya dari tanah. Dasar pencuri! Xiang Shaoyun mengumpat dengan marah. Sebelumnya, dia tidak peduli jika seluruh ruang rahasia itu dirampok habis-habisan, tetapi setelah mengetahui bahwa semua yang ada di sini ditujukan untuknya, hatinya mulai sakit. Tuan muda, apakah Anda ingin kami mengejar mereka dan mengambil kembali semuanya? Tanya si katak, memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kesetiaannya. Tak mau ketinggalan, kura-kura itu pun buru-buru berkata, benar. Makhluk-makhluk kecil itu bukan apa-apa. Kita berdua sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan mereka semua. Kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan. Ada para Sein yang menunggu di luar. Kau hanya akan membunuh dirimu sendiri, jawab Xiang Shaoyun. Kodok dan kura-kura itu menutup mulut mereka. Mereka mungkin adalah penguasa iblis yang kuat, tetapi tidak mudah untuk menjadi orang suci iblis. Jurang antara kedua alam itu sangat besar. Tidak banyak yang tersisa di ruang rahasia itu, tetapi tempat ini sekarang menjadi milik pribadi Xiang Shaoyun. Dia sedang memikirkan cara untuk memindahkan istana Raja Surgawi dan pohon jiwa suci, tetapi bagaimana caranya? Itu pertanyaan yang sulit dijawab. Lautan kosmos astralnya mungkin mampu menyimpan segala sesuatu yang ada, tetapi istana Raja Surgawi sangatlah besar. Dia ragu bahwa lautan kosmos astralnya mampu menahan beban penyimpanan seluruh istana. Lagi pula, masih banyak hal yang tersisa di istana Raja Surgawi. Adapun pohon jiwa suci, itu adalah pohon yang memiliki kesadaran. Meyakinkan pohon itu untuk ikut dengannya bukanlah hal yang mudah. Ia kembali ke depan istana Raja Surgawi dengan perasaan tegang. Di sana, ia mengeluarkan buku tentang formasi dan mulai mempelajarinya, berharap menemukan esensi sejati dari formasi yang menyelimuti istana. Menemukan esensi sejati akan menyelesaikan kesulitan yang dihadapinya saat ini. Ketika ia mengendalikan formasi sebelumnya, ia hanya memanfaatkan sebagian kecil dari kemampuan formasi tersebut. Sebenarnya, ia bahkan belum sepenuhnya memahami formasi itu. Saat ia membaca buku itu, semakin banyak kenangan yang muncul, dan pemahamannya tentang formasi tersebut semakin mendalam. Ternyata, itu adalah formasi besar yang terdiri dari 10 bagian yang meliputi hampir seluruh ruang rahasia, dan itulah sebabnya ruang rahasia tersebut tetap tersembunyi selama bertahun-tahun. Sepertinya mustahil baginya untuk memindahkan seluruh ruang rahasia itu. Satu-satunya pilihannya adalah mengaktifkan formasi tersebut sepenuhnya. Mungkin dengan begitu dia bisa menyembunyikan ruang rahasia itu sekali lagi. Kristal spiritual yang memberi daya pada formasi itu telah bertahan dalam waktu yang lama. Jika dia menyembunyikan ruang rahasia itu sekali lagi, energi yang tersisa mungkin hanya akan bertahan 10 tahun lagi. Baiklah. Aku akan kembali ke istana Raja Surgawi dalam 10 tahun dan mengubahnya menjadi istana pribadiku, gumam Xiang Shaoyun. Dia mulai mengendalikan formasi dan memperdalam pemahamannya tentangnya. Dia juga mulai memeriksa semua simpul formasi dengan cermat. Dengan begitu, dia akan mencegah kecelakaan apapun ketika dia kemudian menyembunyikan ruang rahasia itu. Setelah itu, ia membawa kura-kura dan katak bersamanya dan menuju pintu keluar. Saat melangkah keluar, Xiang Shaoyun berbalik dan mengarahkan panji Roh Kudus ke arah tertentu. Di sana terdapat mata formasi penyegelan, dan dengan panji Roh Kudus, ruang rahasia itu akan tetap tersegel selama 10 tahun. Kecuali seorang Sein tingkat atas atau ahli yang lebih kuat datang ke sini, tidak seorang pun akan mampu mengungkap ruang rahasia tersebut. Ketiganya kemudian bergegas keluar dari ruang rahasia, dan panji Roh Kudus mengaktifkan kekuatan penyegelan formasi tersebut. Sekali lagi, ruang rahasia itu lenyap dari keberadaan. Pertarungan terakhir dari 4 akademi sudah berlangsung. 4 arena telah didirikan di Pulau Lone Soul, dan para murid bertarung di setiap arena. Para penyintas terakhir dari keempat arena akan dinobatkan sebagai 4 matahari berkobar. Ini adalah kehormatan tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang kultivator generasi muda. Setelah 4 matahari berkobar dinobatkan, pertempuran penentu akan diadakan dan juara utama akan ditentukan.
Para murid yang berdiri di keempat panggung saat ini adalah murid Akademi Bela Diri Sejati. Di sekitar panggung, para murid dari 3 akademi lainnya memasang ekspresi tidak menyenangkan. Meskipun Akademi Bela Diri Sejati selalu dikenal sebagai yang terkuat dari keempatnya, tidak ada yang ingin melihat mereka mendominasi peringkat hingga sejauh ini karena itu akan menjadi sumber penghinaan besar. Apakah tidak ada seorang pun dari Akademi 9 Istana yang mampu mengambil tempat di atas panggung? Ini memalukan, teriak seorang pengawas yang tidak senang dari Akademi 9 Istana. Saat ia berbicara, pandangannya tertuju pada seorang pemuda yang duduk bersila di sampingnya. Pemuda itu tak lain adalah Jiu Tian, kartu andalan Akademi 9 Istana. Ia adalah seorang jenius yang telah membentuk resonansi dengan formasi pedang 9 Istana sejak lahir. Jiu Tian merasakan tatapan pengawas dan mengangguk sebelum berkata, beri orang lain kesempatan untuk bertarung. Pertarungan di level ini tidak membutuhkan saya. Bahkan pengawas pun tak berani berkata apa-apa. Ia hanya bisa mengirim murid lain ke atas panggung. Akademi Naga Phoenix tentu saja juga berharap ada seseorang yang mengisi salah satu tempat di panggung dan meningkatkan prestise mereka. Huang Tianji berinisiatif menyerbu salah satu panggung, dan dia meraung, pergi sana. Panggung ini milikku sekarang. Saat ia melangkah ke atas panggung, ia mengaktifkan aura perang kerajaan. Seekor naga muncul dan menyerang murid Akademi Bela Diri Sejati itu dengan kekuatan yang menghancurkan. Seseorang dari Istana Kekaisaran. Baiklah, izinkan aku merasakan aura perang kerajaan, kata murid Akademi Bela Diri Sejati itu sambil menghadapi Huang Tianji tanpa rasa takut. Huang Tianji memenuhi statusnya sebagai putra mahkota. Setelah pukulan yang diberikan Xiang Shaoyun sebelumnya, dia telah berlatih dengan giat. Sekarang dia adalah kultivator tingkat 9 alam kenaikan naga, dan dengan aura perang kerajaan, dia adalah salah satu murid terkuat yang ada. Akademi Bela Diri Sejati tidak memiliki peluang dan terpaksa mundur dari arena pertarungan. Dari pertarungan itu, ketenaran Huang Tianji meningkat. Para murid Akademi Naga Phoenix memandangnya dengan cara yang baru setelah menyaksikan penampilan putra mahkota yang selalu bersikap relatif rendah hati ini. Mungkin dia telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Setelah meraih kemenangan pertamanya, Huang Tianji menunjuk Ouyang Chuanqi dan berteriak, Ouyang Chuanqi, naiklah ke sini jika kau berani. Karena Xiang Shaoyun tidak ada di sini, aku akan melampiaskan amarahku padamu. Bab 972. Siapa sangka setelah kemenangan pertamanya, Huang Tianji akan menantang Ouyang Chuanqi. Seharusnya kita tahu bahwa ini adalah kompetisi antar 4 akademi. Umumnya, para pembela di panggung akan menunggu tantangan dari akademi lain. Tujuan utama mereka adalah untuk memenangkan kehormatan dan kejayaan bagi akademi masing-masing, namun pangeran ini memutuskan untuk melawan salah satu dari akademinya sendiri. Meskipun begitu, tak dapat disangkal bahwa dia baru saja membuat kompetisi menjadi lebih menarik. Ouyang Chuanqi tentu saja tidak akan mundur dari tantangan. Dia melompat ke atas panggung, mengarahkan tombaknya ke Huang Tianji, dan berkata, baiklah. Ayo lawan. Aku tidak tahu mengapa kau memutuskan untuk mengikuti Xiang Shaoyun, tetapi aku akan memberitahumu bahwa kau pasti buta karena membuat pilihan itu, kata Huang Tianji sambil menyerang Ouyang Chuanqi dengan ganas. Aura perang kerajaan Huang Tianji dimaksimalkan, dan dia melesat di udara seperti naga. Tombaknya menyala dan mengeluarkan naga berapi yang kemudian melilit Ouyang Chuanqi. Serangan itu sekuat serangan seorang sovereign tingkat ketiga. Bahkan, mungkin bisa menandingi serangan seorang sovereign tingkat keempat. Inilah kekuatan tempur dahsyat yang dimiliki seorang jenius papan atas. Yang membuat kekuatan Huang Tianji semakin mengesankan adalah kenyataan bahwa ini hanyalah serangan biasa. Jika dia bertarung dengan kekuatan penuh, dia mungkin bisa menandingi seorang sovereign tingkat keempat yang sebenarnya. Ouyang Chuanqi tidak menahan diri dalam pertarungan. Dia telah berencana untuk menyimpan sebagian kekuatannya untuk melawan Xiang Shaoyun, tetapi dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya melawan Huang Tianji. Dua anak ajaib dari Akademi Naga Phoenix itu beradu kekuatan dan langsung menarik banyak perhatian. Para pengamat di sekitarnya terkesima melihat kekuatan yang mereka tunjukkan. Huang Tianji bergerak seperti naga, dan seolah-olah seekor naga sungguhan telah turun ke atas panggung. Terkadang, naga itu akan menyerang, dan terkadang, naga itu akan memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Kekuatan bertarungnya tak tertandingi, dan dia menciptakan banyak gelombang kejut yang dahsyat saat dia menimbulkan kekacauan di atas panggung. Sementara itu, Ouyang Chuanqi bagaikan matahari yang bersinar terang. Saat ia mengayunkan tombaknya berulang kali, ia mengirimkan banyak pancaran api ke depan. Hampir tampak seperti seekor naga yang sedang melawan bencana alam di atas panggung. Keduanya benar-benar sesuai dengan status mereka sebagai kultivator jenius. Sangat sedikit murid yang dapat menandingi kekuatan mereka.
Sungguh mengejutkan bahwa Akademi Naga Phoenix benar-benar memiliki bibit unggul seperti ini di angkatan ini, kata seorang ketua Akademi Bela Diri Sejati yang bersembunyi di udara. Benar. Salah satunya adalah seorang jenius dari Istana Kekaisaran, dan yang lainnya tampaknya adalah pewaris klan Ouyang. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah masuk ke 20 besar kompetisi ini, kata seorang ketua Akademi Bela Diri Sejati lainnya. Wajah Shadow Flash dan Feng Huosuo, yang berasal dari Akademi Naga Phoenix, berkedut. Mereka berdua berpikir bahwa kedua tetua itu berbicara tidak pantas. Mengklaim bahwa kedua murid ini hanya bisa masuk 20 besar meskipun dengan kekuatan mereka pada dasarnya sama dengan menamparkan muka Akademi Naga Phoenix. Shadow Flash berkata, kedua orang ini bahkan bukan yang terkuat di antara murid-murid kami. Kalian akan segera menyaksikan kekuatan sejati murid-murid kami. Benar sekali. Mereka tidak mewakili kualitas penuh dari murid-murid kita, kata Feng Huosuo. Mereka berdua adalah sesepuh Akademi Naga Phoenix. Meskipun kepribadian mereka mungkin tidak terpandang, mereka tetap tidak akan mentolerir penghinaan apapun terhadap Akademi demi kehormatan bersama. Tidak peduli apa yang kalian katakan. Mereka yang berdiri di atas panggung hingga akhir akan menjadi juara sejati, kata sesepuh Akademi 9 Istana. Aku tidak melihat murid penjaga agung di sekitar sini. Apakah dia? Gumam seorang tetua Akademi Rusa Suci dengan agak cemas. Semua murid sudah keluar. Dia mungkin sudah mati, jawab seseorang. Apakah murid penjaga agung benar-benar selemah itu? Gumam Akademi Rusa Suci dengan tak percaya. Semua orang akan mati. Ruang rahasia itu penuh bahaya. Tidak mengherankan jika dia benar-benar terbunuh di sana, kata Feng Huosuo, bersukacita atas malapetaka yang menimpa Xiang Shaoyun. Dia jelas tidak ingin melihat Xiang Shaoyun keluar hidup-hidup. Dengan dukungan yang kuat dan potensi yang dimiliki Xiang Shaoyun, dia akan menjadi ancaman besar bagi Feng Huosuo jika terus berkembang. Saat ini, situasi di berbagai tingkatan telah berubah secara signifikan. Akademi Bela Diri Sejati hanya menduduki 2 tingkatan sekarang. Satu tingkatan diduduki oleh Ouyang Chuanqi dan Huang Tianji, sementara tingkatan terakhir diduduki oleh Akademi 9 Istana. Akademi Rusa Suci tidak menduduki tingkatan manapun saat ini. Dari keempat babak antara Ouyang Chuanqi dan Huang Tianji memiliki pertarungan paling sengit. Mereka berimbang, dan tidak mudah menentukan pemenang di antara mereka. Namun, mereka berdua juga menyadari bahwa jika kebuntuan terus berlanjut, pemenang tidak akan bisa bertahan lama di babak tersebut. Huang Tianji berubah menjadi naga dan melayang ke langit. Aura perang kerajaannya melonjak seiring dengan peningkatan kekuatan tempurnya, mencapai tingkat yang setara dengan kultivator alam fondasi jiwa tahap kelima, membuat para murid di sekitarnya terkesima. Ouyang Chuanqi tidak ingin meninggalkan penyesalan apapun dalam pertempuran ini. Seluruh tubuhnya membesar, dan dia tampak berubah dari matahari menjadi burung. Dia tidak berubah menjadi burung biasa, melainkan burung ilahi, gagak emas berkaki 3 yang juga dikenal sebagai Dewa Matahari. Kobaran api yang dahsyat menyebar darinya, dan sebuah kuali surgawi muncul di udara. Seketika, seluruh panggung dibanjiri api. Setelah beberapa benturan yang menghasilkan gelombang kejut dahsyat, sesosok tubuh terlempar dari panggung. Itu tak lain adalah Huang Tianji. Ouyang Chuanqi tetap berada di panggung dengan tangan di dada dan wajah pucat. Jelas sekali, dia benar-benar kelelahan setelah pertarungan itu. Bagus sekali, seru Tang Longfei dari bawah panggung. Kapten Ouyang memang kuat, kata Xuan Yuantian dengan penuh semangat. Han Chenfei juga dipenuhi kegembiraan. Dalam hatinya, dia berpikir, kekuatan Ouyang Chuanqi sebenarnya cukup mengejutkan. Bahkan seorang ahli seperti dia rela tunduk di hadapan penguasa tertinggi. Xiang Shaoyun pasti masih aman. Dia adalah seorang yang mampu melakukan keajaiban. Ia sudah lama memperhatikan bahwa Xiang Shaoyun tidak termasuk di antara banyak murid yang berkumpul. Ia sangat khawatir akan keselamatannya. Sang penguasa tidak boleh dinodai, kata Ouyang Chuanqi sebelum melompat turun dari panggung. Pada dasarnya, apa yang dia lakukan berarti dia menyerah dalam memperjuangkan kejayaan sebagai salah satu dari 4 matahari berkobar. Ouyang Chuanqi tahu bahwa meskipun ia bisa kembali ke kondisi puncaknya, ia tidak akan bisa menjadi juara utama. Ada seseorang yang memiliki peluang jauh lebih besar untuk meraih posisi pertama. Overlord, jika kau masih tidak menunjukkan dirimu, aku akan membubarkan Legiun Overlord setelah ini, pikir Ouyang Chuanqi. Setelah Ouyang Chuanqi meninggalkan panggung, Han Chenfei melompat ke atasnya. Ini adalah panggung yang disiapkan untuk para murid jenius dari seluruh dunia. Masing-masing dari mereka ingin mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri. Setelah Han Chenfei naik ke panggung, Xia Liuhui menunjukkan keberanian yang patut dipuji karena ia benar-benar menyerbu dan menantangnya. Cantik, mari kita saling mengenal. Aku adik laki-laki setia bosku, Xia Liuhui. Kita praktis tumbuh bersama dengan berbagi celana dalam.
Bagaimana aku harus memanggilmu, kata Xia Liuhui dengan tatapan tergila-gila di wajahnya. Saya Han Chen Fei, jawabnya. Setelah jeda singkat, dia menambahkan, jika Anda tidak keberatan, silakan panggil saya kakak ipar. Bab 973. Ketika Xia Liuhui mendengar kata-kata Han Chen Fei, mulutnya ternganga lebar karena terkejut. Kemudian dia memukul dadanya sendiri dan meraung, langit tidak adil. Langit tidak adil. Apa gunanya hidup? Ayo, hantam aku dengan sambaran petir. Tepat setelah dia mengatakan itu, suara guntur yang keras menggelegar di atasnya, sangat membuatnya takut. Dia hampir jatuh dari panggung karena ketakutan. Aku telah berbuat salah. Ya Tuhan, ampunilah aku, Xia Liuhui buru-buru menundukkan kepalanya dan memohon. Sebenarnya, apa yang didengarnya hanyalah sambaran petir yang dipanggil oleh seorang murid Akademi Bela Diri Sejati yang bertarung di arena sebelah. Langit tidak sedang menyambarnya. Para murid di sekitarnya tertawa terbahak-bahak ketika melihat Xia Liuhui bertingkah seperti badut. Siapa badut ini? Dia lucu sekali. Dengan kekuatan sebesar ini, apakah dia tidak malu naik ke panggung? Benar. Dia mempermalukan dirinya sendiri. Aku penasaran siapa bosnya. Apakah ada orang yang mau menerima adik laki-laki seperti ini? Pasti situasinya sangat canggung bagi anak ini sekarang. Dia bahkan tanpa sengaja menggoda saudara iparnya sendiri. Xia Liuhui tidak berani melawan Han Chen Fei dan meninggalkan panggung dengan sikap sedih. Dia mengacungkan jari tengahnya kepada semua orang dan berkata, setidaknya tuan muda ini punya nyali untuk naik ke panggung. Jika kau juga berani, naiklah ke panggung juga. Aku jamin kau bahkan akan dihancurkan kemaluanmu di sana. Bisa dibilang Xia Liuhui memiliki lidah yang berbisa. Dia langsung menyinggung perasaan semua orang dengan kata-katanya. Untungnya, pertempuran sengit sedang terjadi di arena, jadi tidak banyak orang yang mempermasalahkannya. Saat itu, Yu Ziyang, yang selama ini hanya berdiam diri, akhirnya bergerak. Dia mengambil keputusan berani dan memilih panggung yang ditempati oleh Akademi Bela Diri Sejati. Murid-murid Akademi Bela Diri Sejati sangat kuat, dan Yu Ziyang menunjukkan kepercayaan diri yang menandakan keistimewaannya. Yu Ziyang memiliki fisik yang sangat kuat, dan seluruh tubuhnya bagaikan matahari yang menyala. Kekuatan yang ditunjukkannya tidak lebih lemah dari yang ditunjukkan Ouyang Chuanqi sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa keduanya sebenarnya memiliki kekuatan yang identik. Pertempuran sengit terjadi antara Yu Ziyang dan murid Akademi Bela Diri Sejati. Lawan Yu Ziyang memiliki latar belakang yang sama tangguhnya dengan dirinya, dan orang itu tentu saja juga memiliki banyak kartu truf. Jika tidak, dia tidak akan mampu memenangkan lebih dari 10 pertarungan beruntun di atas panggung. Pertarungan itu berlangsung sekitar 2 jam, dan para murid di sekitar panggung tercengang oleh kegigihan mereka. Yu Ziyang, seperti pangeran matahari yang sangat perkasa dan tak terhentikan, mengirimkan 9 matahari yang menyala-nyala. Murid Akademi Bela Diri Sejati juga menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dia menggunakan teknik bintang meledak 9 revolusi yang telah lama hilang. Dengan kekuatan bertarungnya yang luar biasa, dia akhirnya mengalahkan Yu Ziyang. Para murid Akademi Bela Diri Sejati mulai bersorak. Kakak senior Zhou Haoyu luar biasa. Dia telah memenangkan 18 pertarungan berturut-turut sejauh ini. Murid Akademi Naga Phoenix itu sendiri bukanlah orang sembarangan karena mampu memberikan perlawanan sengit kepada kakak senior Zhou. Jika dia berada di akademi kita, dia mungkin cukup kuat untuk berada di peringkat 10 besar. Sepertinya kali ini, akademi kita akan meraih 4 posisi teratas dalam kompetisi. Akademi lain benar-benar tidak mampu bersaing. Waktunya belum lama, jadi mungkin ada kuda hitam dari akademi lain. Meskipun begitu, tempat pertama sudah pasti milik kita. Dengan kekalahan Yu Ziyang, para murid Akademi Naga Phoenix memasang ekspresi tidak senang. Mereka semua berharap Bai Li Yixiao atau Zhan Wushuang akan naik ke panggung dan memberi pelajaran kepada mereka. Tidak lama kemudian, Lei Bao memenangkan pertarungan di salah satu panggung dan meraih beberapa penghargaan untuk Akademi Naga Phoenix. Sayangnya, ia terdesak keluar panggung oleh seorang murid Akademi 9 Istana setelah 2 ronde pertahanan. Lagi pula, kekuatan bukanlah satu-satunya yang dibutuhkan untuk tetap berada di atas panggung. Daya tahan yang tinggi juga diperlukan, dan seseorang juga perlu memiliki kecepatan pemulihan yang cukup tinggi. Singkatnya, seseorang membutuhkan kekuatan komprehensif yang cukup untuk memenuhi syarat sebagai salah satu dari 4 matahari berkobar. Jelaslah, Lei Bao memang kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk mengklaim hegemoni di antara begitu banyak jenius. Seiring waktu berlalu, perubahan mulai terjadi di semua panggung. Han Chen Fei tersingkir dari panggungnya setelah bertahan selama 5 ronde, dan dia sepenuhnya menerima kekalahannya. Satu-satunya panggung yang tetap sama adalah panggung tempat Zhou Haoyu berada. Dia adalah murid peringkat kelima Akademi Bela Diri Sejati.
Dalam situasi di mana murid-murid Akademi Bela Diri Sejati peringkat lebih tinggi tidak melakukan gerakan apapun, dia tampak memiliki peluang untuk menduduki peringkat pertama dalam kompetisi ini. Saat ini, dia telah meraih 23 kemenangan beruntun. Pada saat itu, seorang murid tertentu memutuskan untuk menantang Zhou Haoyu, menyebabkan kegemparan di antara para murid. Penantang itu adalah Yukaidi, gadis tercantik nomor 1 di Akademi Naga Phoenix. Dia juga salah satu gadis tercantik yang ikut serta dalam kompetisi tersebut. Bahkan, peringkatnya sama dengan selir iblis, dan tidak ada yang bisa memutuskan siapa yang lebih cantik. Setelah bertahun-tahun berlatih keras, Yukaidi tampak lebih luar biasa dari sebelumnya. Saat berjalan, ia meninggalkan jejak berupa bunga teratai yang mekar di setiap langkahnya. Seolah-olah seorang permaisuri sedang memberkati semua orang dengan kehadirannya. Para murid menahan napas sambil menatapnya. Ia tampak telah mencuri hati semua orang, dan mereka semua menatapnya dengan penuh kekaguman. Betapa cantiknya wanita ini. Dia seperti dewi. Dengan ini saya bersumpah bahwa saya akan menjadikannya milik saya. Dia hanya bisa menjadi milik pria seperti saya. Berhentilah bermimpi. Kenapa kau tidak bercermin? Apakah kau pantas untuk seorang dewi seperti dia? Zhou Haoyu adalah pria elegan yang selalu menganggap dirinya sebagai seorang playboy. Ia tidak pernah kekurangan wanita di sekitarnya, tetapi ia belum pernah melihat wanita secantik Yukaidi selain selir iblis. Cantik. Namaku Zhou Haoyu. Aku ingin tahu, siapa namamu, tanyanya dengan anggun. Akan kuberitahu setelah kau mengalahkanku, kata Yukaidi. Seluruh tubuhnya diselimuti tirai cahaya warna-warni, mempesona semua orang yang melihatnya dengan kecantikannya. Bagus. Seorang wanita cantik selalu pantas mendapatkan seorang pahlawan. Aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan sejatiku. Aku yakin kau akan jatuh cinta padaku, kata Zhou Haoyu yang praktis jatuh cinta pada Yukaidi pada pandangan pertama. Dia ingin menunjukkan kekuatan sejatinya padanya, dan dia ingin menaklukkannya. Tiba-tiba, langit berubah seolah-olah 9 bintang akan jatuh. Tekanan kuat turun ke area tersebut, memberikan ilusi bahwa langit sedang runtuh. Ini adalah sensasi yang menakutkan. Ini adalah teknik terkuat Zhou Haoyu, teknik bintang meledak 9 revolusi. Penampilan teknik ini memberikan ilusi seolah-olah langit runtuh. Siapapun akan merasa tak berdaya menghadapi hal seperti itu. Yukaidi mungkin kuat dan seorang kultivator alam kenaikan naga tingkat 9, tetapi karena dia tidak bertarung dengan Phoenix-nya, dia pada dasarnya membatasi dirinya sendiri. Untuk menghadapi teknik ini, dia mungkin harus menggunakan kartu andalannya. Cantik, bisakah kau memberitahuku namamu sekarang? Tanya Zhou Haoyu, menampilkan keanggunan yang sama seperti sebelumnya. Menurutnya, jumlah orang yang hadir dan mampu menghadapi tekniknya tidak akan lebih dari 5 orang. Dia yakin bisa menundukkannya tanpa perlawanan. Tepat ketika Yukaidi hendak menjawab, sebuah suara terdengar, apakah kau pantas mengetahui namanya? Bab 974. Suara yang tiba-tiba itu terdengar tenang, namun tetap menimbulkan riak di tengah pertempuran sengit yang sedang berlangsung. Zhou Haoyu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tetapi ia segera memperbaiki ekspresinya. Ia menarik kembali kekuatannya dan berkata, hehe, ini pertama kalinya aku, Zhou Haoyu, menghadapi penghinaan seperti ini. Apakah kau berani-beraninya naik ke panggung? Kemarahan membara di hatinya, dan dia ingin memberi pelajaran kepada pembicara itu. Setidaknya, dia akan memastikan orang itu dibawa pergi dari panggung dengan tandu. Ketika mendengar suara itu, Yukaidi sedikit gemetar dan menoleh ke arah sumber suara tersebut. Tidak jauh dari situ, seorang pemuda sedang berjalan mendekat. Ia bagaikan bintang di langit malam, sosok yang sangat mempesona dan akan menyedot perhatian semua orang yang memandanginya. Sayangnya, foto itu dirusak oleh seorang pria tua bungkuk dan seorang pria parubaya yang sangat jelek berjalan di sampingnya. Penampilan keduanya sangat mengerikan sehingga membuat orang ingin muntah hanya dengan melihatnya. Wah, bos, akhirnya kau datang juga. Tahukah kau bahwa aku hampir saja memasuki ruang rahasia untuk mencarimu? Sekalipun kau diculik oleh hantu-hantu perempuan, aku tetap akan mengorbankan nyawaku untuk menyelamatkanmu, kata Xia Liuhui tanpa malu-malu sambil menerjang Xiang Shaoyun. Namun, sosok berbeda tiba di samping Xiang Shaoyun sebelum dia. Sosok itu tak lain adalah Mani. Saat itu ia berwujud ular kecil, dan langsung menempelkan dirinya ke lengan Xiang Shaoyun. Di sana, ia mengeluh, bos, tanduk ular naga bertanduk surgawi yang kutemukan telah direbut dariku. Kau harus mengambilnya kembali untukku. Jangan khawatir. Tidak akan ada yang bisa mengambil apa yang memang hak milikmu, kata Xiang Shaoyun. Dia menatap Xia Liuhui dan berkata, tetap di sini dulu. Aku perlu memberi pelajaran pada si kurang ajar itu dulu.
Lalu ia melangkah maju, berjalan di udara kosong seolah sedang berjalan-jalan di taman, memancarkan keanggunan yang tak terbatas saat melakukannya. Beberapa wanita mulai berseru dengan gembira, dia tampan sekali. Setelah melalui proses penempaan teknik stimulasi batas, seluruh tubuh Xiang Shaoyun menjadi bersih. Ia sudah tampan sebelumnya, tetapi sekarang ia tampak lebih sempurna. Bahkan wanita sehebat Yukaidi pun terpukau sesaat melihatnya, apalagi wanita-wanita lainnya. Sang penguasa tampaknya terlihat semakin luar biasa sekarang, gumam Han Chen Fei sambil menatap Xiang Shaoyun dengan lembut. Melihat Xiang Shaoyun melangkah ke atas panggung, tatapan Zhou Haoyu menjadi tajam. Rasa permusuhan yang kuat terpancar dari matanya saat dia berkata, "Murid Tuan Pelindung. Aku ragu apakah kau memiliki kekuatan untuk mendukung kepercayaan dirimu itu." Xiang Shaoyun sama sekali mengabaikannya dan menatap Yukaidi sambil berkata, "Kaum perempuan tidak ada urusan di sini. Turunlah." Kata-katanya menimbulkan kegemparan besar di antara para murid. Yukaidi adalah dewi mereka, dan penggunaan nada suara seperti itu oleh Xiang Shaoyun terhadapnya tidak lain adalah penghinaan. "Nak, turun dari panggung. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bicara seperti itu pada dewiku. Akan kukuliti hidup-hidup." "Benar sekali. Dia pikir dia siapa? Pak Zhou, hajar dia." "Benar sekali. Pukuli dia sampai ibunya tidak akan mengenalinya lagi. Dia terlalu menyebalkan. Apa dia benar-benar berpikir Dewi akan jatuh cinta padanya hanya karena wajahnya yang tampan itu? Dia pasti sedang bermimpi. Jangan ragu, Kakak Zhou. Kalahkan dia. Kami mendukungmu." Para murid menjadi gelisah, berharap mereka bisa memberi pelajaran kepada Xiang Shaoyun atas nama Zhou Haoyu. Apa yang dilakukan Yukaidi selanjutnya menghancurkan hati mereka semua. Senyum lembut terbentuk di wajahnya saat dia berkata, Pastikan kau menang. Aku akan menunggumu menjadi yang pertama dari 4 matahari berkobar." Kemudian, ia perlahan-lahan meninggalkan panggung. Xia Liuhui berseru kagum, "Layak menjadi bosku. Dia hampir setengah sehebat diriku." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, banyak batu dilemparkan ke arahnya. Orang-orang di sekitarnya mulai muak dengannya. "Nak, kau berhasil membuatku marah. Aku hanya butuh satu gerakan untuk membuatmu dibawa pergi dengan tandu," kata Zhou Haoyu, yang nada suaranya tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Di dalam hatinya, ia dipenuhi amarah. Ia sangat ingin mencabik-cabik Xiang Shaoyun. Tidak mudah baginya untuk akhirnya menemukan wanita yang disukainya, tetapi ternyata wanita itu sudah dimiliki orang lain. Ia sulit menerimanya, dan ia ingin merebut wanita sempurna itu darinya. "Aku akan membalas kata-katamu dengan kata-kata yang sama," kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Di masa lalu, tingkat kultivasinya selalu beberapa tingkat lebih rendah daripada lawan-lawannya. Sekarang, setelah berada di puncak alam kenaikan naga dan telah sepenuhnya membentuk aura naganya, ia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk tidak takut pada siapapun. Inilah jenis kepercayaan diri yang dimiliki oleh orang-orang kuat. "Terima serangan terkuatku," kata Zhou Haoyu sambil sekali lagi mengaktifkan teknik bintang meledak 9 revolusi miliknya. 9 bintang muncul di langit dan turun menimpa Xiang Shaoyun, menghancurkannya dengan sensasi sesak napas. Berapa banyak dari rekan-rekannya yang mampu menahan serangan seperti itu? Zhou Haoyu tidak menyangka bahwa pemuda di hadapannya akan mampu menahan serangannya. Murid-murid lainnya pun berpikiran sama. "Kau akan menjadi langkah pertama untuk menyelesaikan permintaan tuanku. Aku, Xiang Shaoyun, akan memesan posisi pertama untuk diriku sendiri," tegas Xiang Shaoyun sambil bergerak maju. Pukulan penghancur langit yang tak tertandingi. Niat bertempur Xiang Shaoyun melonjak, dan niat tinju yang dahsyat mengalir keluar. Pancaran cahaya keemasan yang menakutkan muncul, dan tinju yang dahsyat terwujud seolah-olah dewa sahabat secara pribadi telah melancarkan pukulan ke arah bintang-bintang yang turun. Tinju tirani itu membawa energi emas yang kental dan ganas, lalu menghancurkan 9 bintang menjadi berkeping-keping. Energi emas itu kemudian menyerbu ke arah Zhou Haoyu, memberinya sensasi bahwa dia menghadapi sesuatu yang tak terbendung. Wajahnya muram saat dia berusaha sekuat tenaga untuk membangun pertahanan, tetapi dia menyadari bahwa dia bahkan tidak dapat menggunakan kekuatannya saat itu. Gelombang kejut dari tinju itu menghantamnya dan membuatnya terlempar seperti peluru artileri. Darah berhamburan kemana-mana. Semua orang tercengang. Siapa yang menyangka Zhou Haoyu, yang telah memenangkan 23 pertempuran berturut-turut, akan terlempar dalam satu gerakan. Itu sungguh tak bisa dipercaya. Pukulan penghancur langit yang tak tertandingi, seru Zhan Wushuang sambil menyipitkan mata. Yang lain mungkin tidak mengenali teknik tinju ini, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Itu adalah teknik tinju andalannya, dan dia sulit menerima kenyataan bahwa Xiang Shaoyun sekarang menggunakan teknik yang sama. Layak jadi bosku. Dia mengalahkan anak itu dengan satu pukulan.
Kalau aku, mungkin aku butuh 2 pukulan untuk melakukan hal yang sama, kata Xia Liuhui tanpa malu-malu. Bagaimana orang ini bisa menjadi begitu menakutkan, gumam Ouyang Chuanqi sambil tersenyum tak berdaya. Kepercayaan dirinya telah terguncang hebat ketika ia menyaksikan kekuatan baru Xiang Shaoyun. Bab 975. Alasan utama Ouyang Chuanqi memutuskan untuk mengikuti Xiang Shaoyun adalah karena ketakutannya terhadap alam jiwa neter. Taruhan terakhirnya dengan Xiang Shaoyun juga memainkan peran besar dalam hal itu. Karena itu, dia tidak keberatan mengikuti Xiang Shaoyun untuk sementara waktu guna mencari tahu apakah Xiang Shaoyun memiliki kartu truf yang lebih menakutkan. Seiring waktu, Ouyang Chuanqi semakin mengenal Xiang Shaoyun dan menyadari betapa luar biasanya Xiang Shaoyun. Selain kecepatan perkembangannya yang gila, potensi Xiang Shaoyun sepertinya tak ada habisnya. Ia selalu menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan ketika orang paling tidak mengharapkannya. Karena itu, Ouyang Chuanqi merasa bahwa jurang pemisah antara dirinya dan Xiang Shaoyun semakin melebar. Xiang Shaoyun kini telah mencapai tingkat Kaisar Puncak, dan itu memberikan pukulan yang lebih besar bagi Ouyang Chuanqi. Dia bahkan tidak lagi berani menghadapi Xiang Shaoyun dalam pertarungan. Sebelum memasuki ruang rahasia, Xiang Shaoyun masih berada di tingkat puncak alam kenaikan naga ke-7. Baru 6 bulan berlalu, namun dia telah tumbuh 2 tingkat, mencapai puncak tertinggi alam kenaikan naga. Siapa yang bisa menandinginya dalam hal kecepatan pertumbuhan? Berapa umur Xiang Shaoyun saat ini? Ia bahkan belum berusia 30 tahun. Tidak banyak orang di keempat akademi yang mampu menandingi kecepatan pertumbuhannya. Para murid di sekitarnya membutuhkan waktu untuk pulih, dan kemudian terjadilah keributan besar. Ini tidak mungkin, kan? Bagaimana dia mengalahkan kakak Zhou hanya dengan 1 pukulan? Tidak, ini tidak benar. Aku akan menantangnya. Kau tidak akan mampu melakukannya. Lepaskan aku. Kakak Zhou pasti menderita beberapa luka setelah begitu banyak pertempuran. Aku pasti akan menghajar anak ini sampai babak belur hingga ia menangis memanggil ibunya. Benar sekali. Kakak Zhou pasti sudah terlalu kelelahan. Tidak semua orang bisa mempertahankan panggung sampai akhir. Orang terakhir yang bertahan akan menjadi pemenang sejati. Apakah kau buta? Dia menang dengan kekuatan sejati. Silakan naik ke panggung jika kau tidak percaya. Aku jamin hasilnya akan sama. Tak heran, beberapa murid enggan menerima kemenangan Xiang Shaoyun, dan salah satu dari mereka melangkah ke atas panggung. Penantang itu adalah seseorang yang agak dikenal Xiang Shaoyun. Dia adalah Ling Xian, salah satu orang yang sebelumnya mengincar Gu Feng dari Akademi Bela Diri Sejati. Dengan nada memerintah, dia menatap Xiang Shaoyun dan berkata, jika kau tidak ingin dibawa pergi dengan tandu, serahkan buah jiwa suci itu. Aku berjanji tidak akan ada bahaya yang menimpamu jika kau setuju. Bahkan, aku bisa membantumu meraih kemenangan mudah jika kau setuju. Ling Xian tahu bahwa Xiang Shaoyun memiliki kekuatan tempur yang mengesankan, tetapi dia sendiri juga cukup kuat. Dia telah lama mencapai alam kenaikan naga tahap ke-9, dan meskipun dia adalah pengawal Gu Feng, dia juga seorang kultivator jenius peringkat ke-17 di Akademi Bela Diri Sejati. Kau terlalu banyak bicara, ujar Xiang Shaoyun acuh tak acuh. Sepertinya kau benar-benar tidak tahu apa yang terbaik untukmu. Baiklah, bersiaplah untuk dibawa pergi dengan tandu, kata Ling Xian sambil sepasang roda berapi muncul di tangannya. Semburan api yang dahsyat keluar dari tubuhnya saat kedua roda berapi itu berubah menjadi 2 matahari cemerlang yang berpotongan membentuk cakram api yang kuat yang dilemparkannya ke arah Xiang Shaoyun. Roda matahari ganda. 2 roda berapi itu bergerak membentuk angka 8 menuju Xiang Shaoyun. Gelombang api yang dahsyat menyembur keluar dengan dahsyat, serangan yang tak mungkin diblokir oleh orang biasa. Sayangnya, serangan seperti itu bukanlah apa-apa bagi Xiang Shaoyun. Dia mengulurkan kedua tangannya untuk menangkap kedua roda berapi itu. Pemandangan itu mengejutkan banyak pengamat. Bagaimanapun, roda-roda itu adalah sepasang senjata ampuh. Xiang Shaoyun sebenarnya berusaha meraihnya dengan tangan kosong saat roda-roda itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Sekalipun kobaran api di sekitar roda-roda itu tidak akan membunuhnya, roda-roda itu sendiri seharusnya mampu membunuhnya. Bodoh, Ling Xian mencibir. Dia sudah menyiapkan serangan lanjutan, tetapi ketika melihat apa yang dilakukan Xiang Shaoyun, dia yakin serangan lanjutan itu tidak lagi diperlukan. Yang terjadi selanjutnya adalah tindakan Xiang Shaoyun yang sama sekali mengabaikan api dan berhasil menangkap kedua roda itu dengan tangannya. Semua murid tercengang. Apakah itu masih tangan manusia? Mereka benar-benar berhasil menangkap roda api itu. Rasanya terlalu tidak nyata. Ling Xian hanya teralihkan perhatiannya sesaat. Dia segera melancarkan serangan lanjutannya. Dia menerjang maju dan mengayunkan lengannya ke arah Xiang Shaoyun, melemparkan sesosok tubuh ke arahnya. Penampilan sosok itu sama sekali tidak terduga.
Mengaum. Bersamaan dengan kemunculan sosok itu, terdengar raungan yang menakutkan. Para murid di sekitarnya merasakan darah mereka bergejolak, dan jika mereka lebih dekat lagi, banyak yang mungkin akan mati atau menderita luka serius akibat raungan yang dahsyat itu. Xiang Shaoyun awalnya menduga Ling Xian akan menyerang dengan senjata tersembunyi, tetapi ternyata dia malah mengeluarkan singa api. Singa api itu juga merupakan binatang mutan, dan kemungkinan memiliki teknik penyembunyian yang sama seperti mani yang memungkinkannya menempel di tubuh Ling Xian. Raungan singa itu mengejutkan Xiang Shaoyun sepenuhnya, dan ia sesaat menjadi tuli. Singa itu tiba di hadapan Xiang Shaoyun dan membuka rahangnya lebar-lebar, menggigit kepala Xiang Shaoyun dengan taringnya yang tajam. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Beberapa wanita yang hadir menjerit ketakutan karena mereka sudah bisa membayangkan kepala Xiang Shaoyun terbelah. Inilah akibat dari menolak mendengarkanku, pikir Ling Xian dengan bangga. Tiba-tiba, Xiang Shaoyun melayangkan tendangan. Tendangan itu mengenai perut singa api dan membuatnya berputar ke arah Ling Xian, membuat Ling Xian sangat ketakutan. Ling Xian buru-buru mencoba menangkap singa api itu dengan energi lembut untuk meminimalkan cedera yang mungkin diderita singa tersebut. Namun, ketika ia bersentuhan dengan singa itu, ia merasakan benturan mengerikan yang membuatnya kesulitan menangkap singa tersebut. Akibatnya, tubuh singa yang besar itu menimpanya dan menghancurkannya di atas panggung. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan semua orang masih belum bisa memahaminya. Xiang Shaoyun mendarat dengan ringan di atas singa dan berdiri di atasnya, membentuk semacam piramida daging dengan Xiang Shaoyun di puncak, singa di tengah, dan Ling Xian di paling bawah. Pemandangan itu cukup lucu. Singa itu meraung marah, dan ia berusaha untuk bangun. Namun, seolah-olah sebuah gunung sedang menekannya. Seberapapun ia berusaha, ia tidak bisa membebaskan diri. Pada saat yang sama, Ling Xian juga tidak mampu mengumpulkan kekuatan apapun, dan ia merasa sangat terhina. Dia hanya tidak mengerti mengapa Xiang Shaoyun tidak terpengaruh oleh raungan singa itu. Sebenarnya, Xiang Shaoyun bukannya tidak terpengaruh. Dia hanya mampu pulih seketika. Raungan itu tidak mampu menimbulkan kerusakan yang cukup padanya, sehingga dia dapat bereaksi hampir seketika. Saat ini, Xiang Shaoyun menggunakan kedalaman bumi untuk memusatkan kekuatan berat dan gravitasi guna menekan singa dan Ling Xian, sehingga mereka tidak mungkin melarikan diri. Lagi pula, jiwa Xiang Shaoyun telah mencapai tingkat penguasa tingkat ke-7. Tidak seorang pun di alam kaisar yang dapat berharap untuk menahan penindasan jiwanya. Aku menyerah, Ling Xian segera menyerah karena ia tak sanggup terus berbaring di posisinya saat ini di hadapan semua murid seperti badut. Bab 976. Jika ada yang mengklaim bahwa kemenangan Xiang Shaoyun atas Zhou Haoyu adalah keberuntungan, orang itu pasti harus mengakui bahwa dia memiliki kekuatan sejati setelah kemenangannya atas Ling Xian. Semua orang yang sebelumnya mencemoohnya kini bungkam. Mereka semua jenius. Siapapun yang mampu berpartisipasi dalam kompetisi ini sejak awal akan menjadi pilar kekuasaan di masa depan. Mereka bukanlah orang bodoh, dan mereka semua menyadari bahwa tidak bijak untuk menyinggung orang aneh seperti Xiang Shaoyun. Dia berdiri di atas panggung, dan dia tidak peduli untuk menantang siapapun. Dia hanya menunggu dengan tenang para penantangnya. Hari ini, dia akan memenuhi janjinya kepada gurunya dan menjadi murid nomor 1. Gelar ini mungkin tidak penting baginya, tetapi ini tetap akan menjadi cara kuat baginya untuk menunjukkan keberadaannya kepada Sekte Ziling. Banyak orang kagum dengan kekuatan yang ditunjukkannya, tetapi banyak juga yang tidak senang dengannya. Song Fan masih ingin menentukan pemenang antara dirinya dan Xiang Shaoyun, jadi dia memutuskan untuk naik ke panggung. Namun sebelum ia sempat berkata demikian, Xiang Chenxi menghentikannya dan berkata, dia telah berubah. Aku khawatir kau tidak akan menjadi lawannya lagi. Bahkan sebelum ini, ketika Xiang Shaoyun masih menjadi kultivator alam kenaikan naga tingkat 7, dia sudah bisa memberikan perlawanan sengit kepada Song Fan. Sekarang dia sudah menjadi kaisar tingkat puncak, akankah Song Fan masih menjadi tandingannya? Tidak, aku harus melawannya. Sekalipun dia sudah maju, dia mungkin belum mengkonsolidasikan kekuatannya. Dan bahkan jika dia sudah berhasil mengkonsolidasikan kekuatannya, aku tetap bisa mengalahkannya, kata Song Fan dengan percaya diri. Lalu ia melompat ke atas panggung dan mengarahkan tombaknya ke Xiang Shaoyun sambil meraung, kita belum berhasil mengakhiri pertarungan kita sebelumnya. Mari kita akhiri sekali dan untuk selamanya di sini. Kau tidak akan berhasil. Suruh saja si tuan kecil, yang kau sebut itu datang ke sini, kata Xiang Shaoyun sambil menggelengkan kepalanya. Xiang Shaoyun sedikit tertarik pada penguasa kecil, dan dia ingin melihat apakah dia sebenarnya memiliki hubungan keluarga dengannya. Atau, lebih tepatnya, dia ingin melihat apakah orang itu memiliki hubungan keluarga dengan Xiang Zixuan. Kau bisa mengatakan itu setelah mengalahkanku, kata Song Fan sambil menusukkan tombak berbentuk ularnya berulang kali ke depan.
Sejumlah besar ular dikirim ke arah Xiang Shaoyun. Mereka mengepungnya dengan kekuatan yang luar biasa, menghadirkan pemandangan yang menakutkan. Serangan Song Fan tampak biasa saja, tetapi kekuatannya jelas tidak. Xiang Shaoyun tidak repot-repot menggunakan senjata, juga tidak repot-repot menghindar. Dia menghadapi serangan-serangan itu secara langsung dengan pukulan penghancur langit yang tak tertandingi. Ular-ular energi ini tidak mampu berbuat apapun padanya. Setelah mengalami pengalaman langsung di medan perang, insting bertempur Xiang Shaoyun meningkat pesat. Tidak peduli teknik apapun yang digunakan lawannya, ia dapat menggunakan metode paling sederhana dan langsung untuk mengalahkan lawan dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak ada ampunan di medan perang, dan dia pun tidak akan menunjukkan ampunan di atas panggung. Setelah menghancurkan ular energi yang dikirim oleh Song Fan, dia maju ke arah Song Fan, berniat mengakhiri pertarungan dalam satu serangan. Song Fan sepertinya sudah memperkirakan bahwa Xiang Shaoyun akan mampu menembus serangannya. Wajahnya tetap tenang saat ledakan kekuatan meletus dari dalam tubuhnya. Merobek pakaiannya, sisik mulai tumbuh di kulitnya. Bahkan di wajahnya pun tumbuh sisik, membuatnya tampak sangat ganas. Transformasinya mengejutkan semua orang. Salah seorang dari mereka sangat berpengetahuan dan berseru, apakah ini teknik transformasi binatang buas? Teknik transformasi binatang adalah teknik kuno yang sangat sulit untuk dikuasai, dan konon telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Namun, teknik ini muncul kembali di sini. Dia memang layak menjadi murid Akademi Bela Diri Sejati. Teknik transformasi binatang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya, tetapi hanya dapat aktif dalam waktu terbatas. Dia mungkin tidak selalu mampu mengalahkan lawannya sebelum waktunya habis. Lihat saja nanti. Saya punya firasat ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Xiang Shaoyun awalnya berencana untuk mengalahkan Song Fan secepat mungkin, tetapi ketika dia melihat transformasi menjadi binatang buas, dia tidak lagi terburu-buru. Dia ingin melihat kemampuan lain apa yang dimiliki lawannya. Ayo, hadapi. Disinilah rentetan kemenanganmu berakhir, seru Song Fan dengan penuh percaya diri. Jadi sekarang kau bukan manusia maupun monster. Apakah kau senang dengan keadaan ini, ejek Xiang Shaoyun? Kau akan mati karena kelancaranmu. Song Fan meraung dan menyerbu maju seperti anak panah. Setelah bertransformasi menjadi binatang buas, Song Fan secara alami menjadi sangat kuat. Bahkan kecepatannya pun mencapai tingkat yang mengejutkan. Dia langsung menghampiri Xiang Shaoyun dan menusukkan tombaknya ke depan. Aku berhasil mengenainya, seru Song Fan dengan gembira. Sayangnya, yang dilihatnya selanjutnya adalah Xiang Shaoyun yang perlahan menghilang menjadi ketiadaan. Ia hanya melihat bayangan samar, dan seketika ia merasakan firasat buruk. Ia mengumpat, sial. Saat ia sempat bereaksi, serangan Xiang Shaoyun sudah tiba di sampingnya. Telapak tangan lempengan besar. Xiang Shaoyun berulang kali membanting kedua telapak tangannya ke depan, membidik satu titik. Dia melepaskan 18 pukulan telapak tangan berturut-turut secara instan, membuat Song Fan terlempar dan batuk darah. Untungnya bagi Song Fan, dia mampu memutar tubuhnya di udara dan menyerang Xiang Shaoyun sekali lagi seolah-olah baik-baik saja. Ular menelan gajah. Seekor ular raksasa muncul dan menggigit Xiang Shaoyun. Ular itu menunjukkan wujud makhluk yang mampu melahap segala sesuatu yang ada. Siapapun akan merasa kecil di hadapan ular besar ini, dan rasa tak berdaya akan muncul di dalam hati. Ini adalah teknik pamungkas yang diperoleh Song Fan setelah melalui banyak kesulitan, dan teknik ini memberinya kekuatan yang setara dengan kultivator alam fondasi jiwa tingkat 5. Bahkan, teknik ini menimbulkan keinginan untuk menyerah dan tidak melawan. Menghadapi ular raksasa itu, pedang pemangsa hiu muncul di tangan Xiang Shaoyun. Kehadirannya berubah total saat gelombang cahaya biru mulai memancar keluar darinya. Samudra luas dan seekor hiu raksasa muncul. Menerjang maju dengan gelombang laut yang dahsyat, hiu itu menyerang ular tersebut. Ular itu tampaknya lebih unggul saat menyerang dengan ganas, memaksa hiu ke posisi bertahan sambil melindungi diri dengan lapisan ombak. Tak lama kemudian, situasi berbalik. Ombak menjadi semakin ganas, dan setelah menerjang maju 7 kali, hiu besar itu melompat keluar dari air dan menggigit kepala ular tersebut. Cahaya pedang biru kini menguasai keadaan sepenuhnya saat ular itu hancur berkeping-keping. Song Fan buru-buru mundur, tidak ingin memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk melancarkan serangan lanjutan. Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan menyerah pada kesempatan ini, dan dia dengan cepat mengejar. Kau mungkin sedikit lebih kuat dariku, tapi jangan pernah bermimpi melukaiku secara serius, kata Song Fan sambil mengambil posisi bertahan penuh. Tubuhnya yang diperkuat, baju besi, dan lapisan penghalang pertahanan yang tebal bekerja bersama untuk membentuk pertahanan pamungkas yang melindunginya. Xiang Shaoyun tetap diam dan terus menyerang dengan tebasan 7 gelombang tumpang tindih. Song Fan bahkan tidak sempat membela diri, karena serangan Xiang Shaoyun terlalu cepat.
Terlebih lagi, serangan itu datang tanpa henti, semuanya diarahkan ke satu titik. Pertahanan Song Fan runtuh sepenuhnya, termasuk sisik dan baju besinya. Dia hampir terbelah dua dari pinggangnya, dan ketika tampaknya dia akan mati, dia ditendang dari panggung. Bab 977. Semua orang terdiam ketika melihat Song Fan ditendang dari panggung. Tidak ada suara yang terdengar, dan bahkan tantangan yang berlangsung di panggung lain pun dihentikan sementara. Gerakan Xiang Shaoyun tidak terlalu mencolok, bahkan terlihat kasar. Namun, setiap gerakan yang dilakukannya memiliki kekuatan yang seolah mampu menyapu bersih segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Perlu diketahui bahwa Song Fan adalah seorang jenius yang berperingkat tinggi di Akademi Bela Diri Sejati. Dia adalah tangan kanan penguasa kecil. Karena itu, cara mudah dia dikalahkan telah mengejutkan banyak orang. Xiang Shaoyun tidak mengatakan apapun. Dia tidak merasa bangga telah mengalahkan Song Fan. Sebaliknya, dia merasa bosan. Dia mendambakan pertarungan sengit, dan dia berharap penantang berikutnya mampu memberinya tekanan. Mungkin inilah jenis kesepian yang dirasakan oleh semua orang yang berada di puncak. Dugu Qiubai, jenius nomor 1 dari Akademi Bela Diri Sejati, memandang Xiang Shaoyun dengan sedikit ketertarikan di matanya. Namun, dia dengan cepat menutup matanya lagi, seolah-olah penampilan Xiang Shaoyun saat ini masih belum cukup untuk membuatnya bertindak sendiri. Suasana berubah menjadi mencekam, dan untuk sementara waktu, tidak ada penantang baru. Zhan Wushuang tidak bisa menahan diri lagi, tetapi alih-alih menantang Xiang Shaoyun, dia melangkah ke panggung yang berbeda dan menghantam seorang murid Akademi Bela Diri Sejati hingga terlempar dari panggung hanya dengan beberapa pukulan, menciptakan pertunjukan yang menakjubkan. Xiang Shaoyun, kuharap kau bisa bertahan sampai akhir, Zhan Wushuang melontarkan tantangannya. Hal yang sama berlaku untukmu, jawab Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Dahulu, Zhan Wushuang adalah seseorang yang harus ia hormati, tetapi sekarang, Zhan Wushuang setara dengannya. Bahkan mungkin Xiang Shaoyun sekarang bisa meremehkan Zhan Wushuang. Itu bukanlah kesombongan. Itu hanyalah keagungan yang dimiliki oleh seorang kultivator yang layak, kepercayaan diri bahwa dirinya tak tertandingi. Waktu berlalu, dan akhirnya, Jiang Qi dari Akademi Rusa Suci juga naik ke panggung dan mendapatkan beberapa prestise untuk akademinya. Dia tampak seperti gadis manis biasa, tetapi potensi yang ditunjukkannya benar-benar sebanding dengan para jenius terbaik di sana. Akademi 9 Istana juga menempati sebuah panggung. Murid yang menduduki panggung itu adalah jenius nomor 2 dari Akademi 9 Istana. Kekuatan tempurnya mengesankan, dan serangannya sangat dahsyat. Dia mampu dengan cepat menduduki panggung untuk akademinya. Dengan demikian, Akademi Bela Diri Sejati untuk sementara tidak berada di panggung manapun, dan wajah mereka tampak muram. Meskipun begitu, mereka tidak terburu-buru karena masih memiliki sejumlah murid jenius yang belum bergerak. Orang-orang seperti Dugu Qiubai, Little Overlord, dan Dugu Qiubai masih tetap di tempat mereka berada. Sejauh yang diketahui oleh Akademi Bela Diri Sejati, ketiga orang itu sudah pasti akan menjadi bagian dari 4 matahari berkobar, dengan anggota terakhir dari keempatnya sebagai satu-satunya variabel. Tak lama kemudian, Gu Feng dari Akademi Bela Diri Sejati bergerak. Dia memilih Jiang Qi sebagai lawannya, mencoba merebut panggung untuk akademinya. Gu Feng bertarung dengan kekuatan penuhnya, memanfaatkan garis keturunan Phoenix asli untuk memberinya kemampuan bertarung yang gagah berani. Bahkan dengan kekuatannya, dia hanya berada di peringkat ke-7 di Akademi Bela Diri Sejati. Orang bisa melihat betapa ketatnya persaingan internal di Akademi Bela Diri Sejati. Namun, Jiang Qi adalah seseorang yang sangat diperhatikan dalam pembinaannya oleh Akademi Rusa Suci. Dia bukanlah orang yang lemah, dan dia memiliki fisik bintang air bawaan dan fisik bintang 9 yang memungkinkannya untuk menggabungkan kekuatan dan kelembutan saat bertarung. Dia serba bisa dalam menyerang dan bertahan. Dia juga memiliki penguasaan yang hebat atas kedalaman air, dan dengan kekuatannya, pertempuran besar meletus antara dia dan Gu Feng. Setelah pertarungan sengit, Jiang Qi mengalahkan Gu Feng dan mempertahankan posisinya di panggung. Tetua Akademi Rusa Suci merasa senang dengan penampilan Jiang Qi. Jika dia dikalahkan begitu cepat setelah naik panggung, itu akan menjadi sumber rasa malu bagi seluruh akademi mereka. Seiring waktu berlalu, Xiang Shaoyun juga memenangkan beberapa pertarungan berturut-turut. Ada beberapa orang yang terus menolak untuk percaya bahwa dia sekuat yang terlihat. Mereka ingin menguji kekuatannya, dan akhirnya mereka dikalahkan satu demi satu. Apakah ini benar-benar murid terlantar dari Akademi Naga Phoenix kalian? Tanya seorang tetua Akademi Bela Diri Sejati kepada Shadow Flash dan Feng Huosuo. Ya. Jangan terpukau oleh potensinya. Dia memiliki karakter yang buruk, kata Feng Huosuo. Seorang tetua Akademi 9 Istana berkata, saya pribadi berpikir anak ini cukup baik. Karena dia telah ditinggalkan oleh Akademi Anda,
kita dapat mempertimbangkan untuk merekrutnya setelah semua ini selesai. Aku juga berpikir begitu. Anak ini terlihat baik, dan dia benar-benar memancarkan kebaikan. Akademi Rusa Suci bersedia membuat pengecualian dan merekrutnya, kata seorang tetua Akademi Rusa Suci dengan tatapan penuh penghargaan. Haha, Akademi Bela Diri Sejati kami akan menjadi tempat yang paling cocok untuk tunas yang bagus seperti ini, kata Akademi Bela Diri Sejati sambil tertawa terbahak-bahak. Adapun Feng Huosuo dan Shadow Flash, wajah mereka menjadi muram. Merekalah yang telah menjebak dan memaksa Xiang Shaoyun keluar dari akademi. Namun sekarang, dia telah menjadi harta karun di mata akademi lain, dan keduanya sangat kecewa karenanya. Mungkin kau tidak tahu, tapi berkat kedua tetua inilah tuan mudaku menjadi murid terlantar di Akademi Naga Phoenix, suara penjaga serigala itu menggema. Selanjutnya, penjaga serigala muncul entah dari mana. Penjaga serigala, jangan berpikir kau bisa banyak bicara hanya karena kau seorang tetua tingkat tinggi, kata Shadow Flash. Hehe, apa kau takut mengakui apa yang telah kau lakukan? Tuan mudaku sangat berbakat, bahkan tuanku pun memandangnya dengan baik, itulah sebabnya tuanku menerimanya sebagai murid. Karena alasan egois, kalian berdua memaksanya keluar dari akademi. Kalian bisa merencanakan apapun yang kalian mau, tetapi pada akhirnya kalian akan menanggung akibatnya. Tuan mudaku akan muncul sebagai juara, dan aku akan melihat apa yang akan kalian lihat setelah kembali ke akademi, ejek penjaga serigala itu. Itulah kenyataannya. Sebagai murid yang terlantar di Akademi Naga Phoenix, jika Xiang Shaoyun berhasil menjadi juara kompetisi, reputasi Akademi Naga Phoenix akan hancur total. Sebagai tokoh kunci yang memaksa Xiang Shaoyun keluar dari akademi, Shadow Flash dan Feng Huosuo pasti akan menghadapi beberapa komplikasi di akademi. Perlu diketahui bahwa kompetisi ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi keempat akademi tersebut. Tidak akan mudah bagi Akademi Naga Phoenix untuk naik dari peringkat ketiga setelah bertahan di sana selama bertahun-tahun. Jika Xiang Shaoyun masih menjadi murid mereka dan muncul sebagai juara, semuanya akan berubah. Sayangnya, sudah terlambat bagi mereka untuk mengubah apapun. Para tetua dari akademi lain akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, dan mata mereka berbinar-binar penuh kegembiraan saat mereka mulai mempertimbangkan untuk merekrut Xiang Shaoyun. Kau benar-benar berpikir dia akan menjadi juara? Aku ragu, kata Feng Huosuo sambil mendengus dingin. Teruslah mengamati. Jika tuan muda bahkan tidak bisa melakukan itu, dia tidak akan layak menjadi murid guruku, kata penjaga serigala itu dengan percaya diri. Kompetisi berlanjut. Setelah sekitar setengah dari murid-murid tersingkir, Xiang Shaoyun, Zhan Wushuang, Jiang Qi, dan penguasa kecil adalah mereka yang tersisa di 4 panggung. Xiang Chenxi, sang penguasa kecil, naik ke panggung dengan mengalahkan murid nomor 2 Akademi 9 Istana. Dari situ, orang bisa melihat betapa kuatnya dia. Para murid Akademi 9 Istana tentu saja tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka bahkan tidak memiliki satu pun tingkatan di bawah nama mereka. Akhirnya, Jiu Tian, murid nomor 1 mereka, mengambil langkah dengan Zhan Wushuang sebagai targetnya. Bab 978. Jiu Tian adalah seorang jenius yang sejak lahir telah memiliki resonansi dengan formasi pedang 9 istana. Ia ditakdirkan untuk menjadi orang hebat, dan Akademi 9 Istana selalu merawatnya dengan sangat baik. Ia baru diperkenalkan kepada publik selama kompetisi ini. Ia masih muda namun memiliki penampilan yang dewasa, dan mengenakan pakaian abu-abu yang membuatnya tampak lebih tua dari usianya. Matanya mengingatkan kita pada seorang lelaki tua yang telah melihat pasang surut kehidupan. Kemunculannya menimbulkan kegembiraan besar di antara para murid Akademi 9 Istana. Mereka semua ingin menyaksikan sendiri kekuatan Jiu Tian. Murid-murid lainnya juga ikut mengamati, penasaran seberapa kuat murid nomor 1 Akademi 9 Istana itu. Kukira kau baru akan naik ke panggung di bagian paling akhir, kata Zhan Wushuang. Itulah rencananya, tapi kalian membuang-buang waktu terlalu banyak. Jadi, aku di sini, jawab Jiu Tian dengan acuh tak acuh. Mari kita mulai pertarungannya, kata Zhan Wushuang sambil melakukan gerakan pertama. Ini adalah pertama kalinya Zhan Wushuang merasakan tekanan seperti itu dari seorang lawan. Tekanan ini lebih kuat daripada yang dia rasakan saat menghadapi Bai Li Yixiao di masa lalu. Dia tidak senang dengan hal itu, dan dia ingin menghancurkan tekanan itu sendiri dan mengatasinya. Penakluk serigala. Niat bertarungnya tak terbatas seperti biasanya, dan tinjunya selalu menjadi senjata terkuatnya yang mampu melubangi langit. Dia berada di puncak alam kaisar, dan setelah kompetisi ini, dia akan fokus pada penguatan fondasi jiwanya. Dia yakin bahwa saat ini dia cukup kuat untuk mengalahkan siapapun di bawah alam fondasi jiwa. Tentu saja, Jiu Tian memiliki kepercayaan diri yang sama. Dia memancarkan aura seseorang yang percaya bahwa dirinya tak tertandingi. Bila-bila angin mulai berputar di sekelilingnya.
Bila-bila ini didukung oleh angin unik yang hanya ditemukan di ketinggian langit, yaitu angin api ungu. Angin itu berwarna ungu dan dapat membakar apapun yang ditiupnya. Rasanya lebih seperti api daripada angin, tetapi juga memiliki kekuatan dahsyat yang dapat merobek segalanya. Ketika seseorang menguasainya sepenuhnya, ia bahkan dapat merobek ruang angkasa. Angin api ungu adalah angin tingkat atas, dan bukan jenis kekuatan yang seharusnya bisa dikendalikan atau dijinakkan oleh seorang kaisar. Bahkan, seorang ahli alam fondasi jiwa pun perlu melarikan diri ketika menghadapi angin ini. Namun, Jiutian sebenarnya telah menjinakkan kekuatan ini dan menggunakannya dengan bebas, sebuah penemuan yang cukup mengejutkan bagi banyak orang yang hadir. Angin api ungu itu bahkan mampu mengiris tinju Zhan Wushuang yang tak terkalahkan. Zhan Wushuang buru-buru mundur dengan panik. Saat ia melihat darah mengalir keluar dari tinju emasnya yang berkilauan, perasaan buruk membuncah di dalam dirinya. Menyerahlah. Kau bukan tandinganku, kata Jiutian dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang namanya menyerah bagiku, raungan Zhan Wushuang sambil melepaskan avatar tak terkalahkannya. Tubuhnya mulai membesar, dan semburan energi emas yang dahsyat keluar darinya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa perang, dan dia menyerang Jiutian dalam wujud avatarnya. Penghancur surga. Zhan Wushuang bertarung dengan segenap kekuatannya. Sepasang tinju menghantam ke depan seperti gunung emas yang akan menghancurkan langit sekalipun. Tekanan berat menimpa para murid di sekitarnya, dan beberapa dari mereka memucat. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan serangannya sebanding dengan kekuatan jenius nomor 5 Akademi Bela Diri Sejati, Zhou Haoyu. Energi tinju menghantam ke depan dengan kekuatan yang mampu menghancurkan semua yang ada di jalannya hingga menjadi ketiadaan. Inilah yang memberi Zhan Wushuang kepercayaan diri mutlak untuk selalu menang. Sayangnya, tinju Zhan Wushuang yang selalu menang itu tak berarti apa-apa di mata Jiutian. Jiutian melakukan gerakan sederhana dengan menekan kedua telapak tangannya sebelum mengayunkannya ke arah energi tinju yang datang. Seperti semacam api iblis, angin api ungu itu menembus energi tinju Zhan Wushuang dan mencapai dadanya. Zhan Wushuang tidak pernah membayangkan bahwa angin api ungu akan begitu menakutkan. Bahkan energi tinjunya hancur dengan mudah. Avatar tak terkalahkan yang sangat ia banggakan pun tidak mampu melindunginya dari angin itu. Dadanya terbelah, dan ia terlempar. Ia jatuh di luar panggung, mewarnai tanah dengan darahnya. Perkembangan pertarungan itu mengejutkan semua penonton. Siapa yang menyangka bahwa seseorang sekuat Zhan Wushuang akan dikalahkan hanya dalam satu gerakan? Seharusnya kita tahu bahwa Jiutian bahkan belum menggunakan kartu truf terkuatnya. Seberapa kuatkah dia setelah menggunakan kartu trufnya? Akankah dia tak terkalahkan di alam kaisar? Niat bertempur Dugu Kyuubai, selir iblis, penguasa kecil, dan yang lainnya meningkat. Bagi mereka, Jiutian adalah tipe lawan yang sepadan dengan waktu mereka. Bai Li Yixiao tergerak untuk bertindak, tetapi ketika dia hendak bergerak, Long Xi menghentikannya dan berkata, "Tuan masyarakat, lawanmu seharusnya adalah orang dari Akademi Rusa Suci. Biarkan orang ini untuk nanti." Terlepas dari apapun yang dikatakan orang lain, Bai Li Yixiao jelas memiliki potensi untuk menjadi salah satu dari 4 matahari berkobar. Sebagai bawahannya yang paling setia, Long Xi tentu saja tidak ingin melihat Bai Li Yixiao menghadapi lawan sekuat itu di usia yang begitu muda. Saya akan menunggu lebih lama, jawab Bai Li Yixiao dengan tenang. Sejujurnya, satu-satunya orang yang ia anggap sebagai lawan yang sepadan adalah Dugu Kyuubai. Lagi pula, keduanya adalah ahli pedang sejati. Pertarungan antara mereka pasti akan menarik. Sudah kubilang. Kau yang minta ini, kata Jiutian dengan senyum tipis di wajahnya. Jauh dari panggung, Zhan Wushuang masih linglung. Dia bahkan tidak merasakan sakit di dadanya karena hatinya terasa sakit. Dia mengira telah mencapai puncak alam kaisar, dan yakin akan menjadi salah satu dari 4 matahari berkobar. Namun sekarang, dia dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikan perasaannya saat ini. Tak satu pun anggota Cruising Sky berani mengatakan apapun kepadanya. Mereka jelas bahwa dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk pulih dari keterkejutannya. Jiutian terlalu menakutkan. Dia pasti akan menjadi salah satu dari 4 matahari berkobar. Satu-satunya yang tidak kita ketahui adalah apakah dia akan menjadi yang pertama dari keempatnya. Dia pasti bukan yang pertama. Dugu Kyuubai lah yang akan meraih juara pertama. Lagi pula, dialah yang dikenal dengan julukan seperti fanatik bela diri, iblis bela diri, dan pecandu bela diri. Benar. Kurasa Jiutian akan menempati posisi kedua, selir iblis di posisi ketiga, dan penguasa kecil di posisi keempat. Apakah menurutmu Xiang Shaoyun tidak akan menjadi salah satu dari keempatnya? Dia tampak cukup kuat dan sulit ditebak. Tidak mungkin. Dia masih terlalu sensitif.
seseorang pasti akan mengakhiri rentetan kemenangannya. Para pengamat mulai berbicara di antara mereka sendiri, sepenuhnya yakin dengan kekuatan yang telah ditunjukkan Jiu Tian. Pada saat itulah seorang pemuda melangkah ke panggung Xiang Shaoyun. Pemuda itu berusia sekitar 20-an dan seusia dengan Xiang Shaoyun. Dia adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat 8, tingkat kultivasi yang luar biasa untuk seseorang yang masih muda. Begitu dia melangkah ke atas panggung, sorak-sorai keras meletus di antara para murid Akademi Bela Diri Sejati. Bab 979. Pemuda ini mungkin bukan kultivator alam kenaikan naga tingkat 9, tetapi dia sebenarnya berada di peringkat keempat di Akademi Bela Diri Sejati. Dia bahkan lebih kuat dari Zhou Haoyu. Dia adalah Bu Feng, seorang kultivator jenius yang mengkhususkan diri dalam kekuatan angin. Dia memiliki sejarah berpura-pura lemah agar bisa mengejutkan lawannya. Dia mungkin masih muda, dan tingkat kultivasinya mungkin bukan yang tertinggi, tetapi dia mampu melepaskan kekuatan tempur yang tidak bisa diremehkan siapapun. Konon, dia adalah murid terakhir dari seorang tetua agung dari Akademi Bela Diri Sejati. Setelah 1 atau 2 tahun, dia akan mampu memasuki tahap ke-9 dan menjadi salah satu murid terbaik di akademi tersebut. Dia adalah pengguna pedang, dan berbeda dengan pedang kebenaran yang dikultivasikan Bai Li Yixiao, dia mengkultivasikan pedang kecepatan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hanya kecepatan yang tak tertandingi, dan dia telah mendorong kecepatannya hingga batas maksimal. Bahkan Dugu Qiubai sendiri pernah berkomentar bahwa Bu Feng akan menjadi lawan yang layak jika keduanya benar-benar memiliki tingkat kultivasi yang sama. Alih-alih menantang Jiang Qi, yang terlemah di antara para pembela panggung, atau Jiu Tian, yang merupakan sosok paling cemerlang di antara keempat pembela, ia malah menantang Xiang Shaoyun. Apakah itu karena ia meremehkan Xiang Shaoyun? Bu Feng tidak bertubuh tinggi, dan ia memotong rambutnya pendek. Wajahnya tembem dengan sedikit bekas pipi tembem. Karena itu, ia tidak terlihat seperti seseorang berusia 20-an. Sebuah pedang tergantung di punggungnya, dan ia mengenakan pakaian mewah yang membuatnya tampak seperti keturunan keluarga kaya. Bu Feng dan Xiang Shaoyun saling menatap, dan sepertinya ada percikan api di tempat tatapan mereka bertemu. Bu Feng benar-benar telah memutuskan untuk bertindak. Dia benar-benar memilih Xiang Shaoyun sebagai lawannya. Aku penasaran apakah dia akan menang. Apakah kau bodoh? Kekuatan Bu Feng hanya kalah dari penguasa kecil. Dia pasti mampu mengalahkan Xiang Shaoyun. Tidak ada yang bisa menghentikan kecepatan pedangnya. Benar. Pedang kecepatannya bahkan tidak bisa terdeteksi. Tanpa baju zirah suci, seseorang akan benar-benar tak berdaya melawannya. Meskipun begitu, Bu Feng masih belum mencapai tahap ke-9, jadi masih ada kesenjangan antara dia dan Xiang Shaoyun. Ini mungkin akan menjadi pertarungan yang menarik. Banyak murid mulai berspekulasi tentang pertarungan antara Xiang Shaoyun dan Bu Feng, dengan banyak anggota Akademi Bela Diri Sejati berharap melihat Bu Feng meraih kemenangan. Dengan senyum ramah di wajahnya, Bu Feng berkata, "Aku bisa merasakan bahwa kau memiliki kekuatan angin yang cukup besar di dalam dirimu. Karena itu, aku di sini." "Tentu. Mari kita mulai," kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Xiang Shaoyun tidak akan meremehkan lawan manapun, apalagi lawan yang memancarkan aura berbeda ini. Meskipun Bu Feng hanya kultivator tingkat puncak alam kenaikan naga tingkat 8, Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa lawannya memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih tinggi daripada sekadar tingkat alam kenaikan naga tingkat 8. "Kau benar-benar ingin aku bergerak?" "Aku sangat cepat," kata Bu Feng dengan nada sedikit malu. Siapapun yang melihat penampilannya yang tampak tidak berbahaya saat ini tidak akan mengira dia adalah seorang kultivator jenius. "Ya, ini akan menjadi satu-satunya kesempatanmu untuk bertindak," kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. "Tentu, aku datang," kata Bu Feng sambil menghunus pedangnya tanpa ragu-ragu. Dia bergerak seperti singa yang menerkam kelinci. Pedangnya langsung menusuk ke arah dada Xiang Shaoyun. Sebelum Xiang Shaoyun sempat berkedip, ujung pedang telah tiba di depan dadanya. Seluruh bulu kuduknya berdiri karena kaget. Untungnya, ia memiliki teknik Phantom Shift yang memungkinkannya untuk langsung menjauh dari serangan tersebut. Tepat ketika ia hendak melancarkan serangan balasan, serangan kedua Bu Feng tiba dalam bentuk tebasan horizontal seolah-olah ia sedang membaca lokasi baru Xiang Shaoyun. Pupil mata Xiang Shaoyun menyempit saat ia membungkuk ke belakang untuk menghindari ayunan pedang. Karena itu, ia kehilangan inisiatif dan membiarkan Bu Feng terus menghujaninya dengan serangan bertubi-tubi. Setiap ayunan pedang Bu Feng membawa energi pedang yang sangat tajam dan mengandung energi angin yang mendominasi. Selain itu, pedangnya sangat cepat dan sulit untuk ditangkis. Pedang kecepatan itu begitu cepat sehingga bahkan Xiang Shaoyun pun tidak bisa menghindarinya sepenuhnya. Luka-luka mulai muncul di tubuhnya. Xiang Shaoyun tidak pernah membayangkan bahwa seseorang bisa secepat itu.
Pedang itu tampak ada di mana-mana, dan setiap serangan terhubung dengan mulus satu sama lain, tidak memberinya kesempatan untuk melakukan apapun. Untungnya, Bu Feng memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah darinya. Ia bertanya-tanya apakah ia sudah akan terluka parah jika mereka berdua memiliki tingkat kultivasi yang sama. Tentu saja, itu tidak berarti Xiang Shaoyun akan dikalahkan. Ia sebenarnya cukup cepat untuk mengimbangi Bu Feng. Ia hanya belum diberi kesempatan untuk menunjukkan kecepatannya. Bu Feng mulai berlatih pedang kecepatan sejak usia 3 tahun, dan telah menguasainya selama lebih dari 20 tahun. Itu adalah satu-satunya fokus kultivasinya. Dia tidak pernah mempelajari teknik pertempuran yang terlalu rumit, dan dia sangat percaya pada kekuatan kecepatan murni. Dan sebenarnya, dia juga telah mencapai banyak prestasi luar biasa dengan mengandalkan pedang kecepatannya. Pada akhirnya, dia menarik perhatian para senior di Akademi Bela Diri Sejati. Apapun bisa menampilkan kekuatan yang menakutkan jika dikembangkan hingga batas ekstrim. Xiang Shaoyun berulang kali mundur dengan 6 lempengan emas di sekelilingnya. Banyak tebasan pedang mengenai sasaran, menciptakan banyak percikan api saat lempengan emas memblokir serangan tersebut. Bagaimanapun juga, tingkat kultivasi Bu Feng masih lebih rendah darinya, itulah sebabnya Xiang Shaoyun dapat melindungi dirinya dengan teknik pertahanannya. Namun itu tidak berarti Bu Feng akan menyerang. Dia mengirimkan 36 serangan dalam sekejap, masing-masing serangan mengenai titik yang sama persis. Bahkan, hampir tampak seolah-olah ke-36 serangan itu tiba bersamaan. Apa yang dilakukannya hampir tak terbayangkan. Seharusnya orang tahu bahwa akan ada jeda di antara serangan seorang pengguna pedang. Namun, Bu Feng benar-benar mampu membuat semua serangannya tiba hampir bersamaan. Akhirnya, lempengan emas itu berhasil ditembus, dan tusukan pedang akhirnya mengenai pinggang Xiang Shaoyun. Bu Feng diliputi kegembiraan, percaya bahwa ini akan menjadi kekalahan Xiang Shaoyun. Namun, ia mendapati pedangnya tidak dapat menembus lebih jauh setelah mengenai pinggang Xiang Shaoyun. Seolah-olah ia menusuk sesuatu yang sangat keras. Ternyata, setelah Xiang Shaoyun memasuki mode bertahan penuh, ketangguhan tubuhnya telah mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah menempa dirinya sendiri dengan teknik stimulasi batas. Dagingnya sekuat senjata kerajaan. Serangan Bu Feng telah melemah setelah melewati lempengan emas, dan tidak mampu memberikan banyak kerusakan pada tubuh Xiang Shaoyun. Meskipun begitu, Xiang Shaoyun masih bergerak ke arah berlawanan untuk melemahkan serangan tusukan tersebut. Lagi pula, Bu Feng menggunakan pedang yang sangat kuat dan mampu menembus kulitnya. Tepat pada saat serangan Bu Feng melemah, Xiang Shaoyun bergerak sebelum Bu Feng sempat pulih. Karena lawannya sangat cepat, pilihan terbaik Xiang Shaoyun adalah membatasi kecepatan lawannya, dan dia dengan cepat menemukan solusi. Medan gravitasi. Bab 980. Setelah menyerap energi esensi bumi mistik, pemahaman Xiang Shaoyun tentang kedalaman bumi telah mencapai tingkat yang lebih dalam lagi. Medan gravitasi yang ia ciptakan sangat kuat, dan seolah-olah gravitasi di atas panggung telah dikalikan lebih dari 1000 kali. Bu Feng langsung memperlambat gerakannya, dan ekspresinya berubah. Dia harus segera mundur, atau dia akan berada dalam masalah besar. Namun, dia terbebani oleh medan gravitasi, sedangkan Xiang Shaoyun tidak. Karena itu, Xiang Shaoyun mampu mendekatinya dengan cepat sebelum menyerang dadanya dengan jurus telapak lempengan besar. Bu Feng mungkin cepat, tetapi jarak antara dia dan Xiang Shaoyun terlalu dekat. Dan dengan gangguan mendadak yang disebabkan oleh medan gravitasi, dia tidak dapat menghindari serangan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan telapak tangan itu, tetapi tetap cukup untuk membuat Bu Feng muntah darah. Alih-alih mengejar, Xiang Shaoyun menatap Bu Feng yang terjatuh di tepi panggung dan berkata, "Menyerah saja. Kau bukan tandinganku." Pedang kecepatan mungkin memiliki potensi untuk tak terkalahkan, tetapi selama orang yang menggunakan kecepatan tersebut tidak diberi kesempatan untuk memanfaatkannya, pedang itu akan hancur dengan sendirinya. Bu Feng menatap Xiang Shaoyun dengan marah dan bertanya, "Tepatnya, ada berapa banyak kekuatan berbeda yang telah kau kembangkan?" Berdasarkan risetnya sebelum pertarungan ini, Xiang Shaoyun telah menunjukkan beberapa kekuatan berbeda sejauh ini. Dia tidak mengerti mengapa seseorang yang mengembangkan begitu banyak kekuatan masih bisa sekuat itu. 9. Jawab Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Jawabannya menimbulkan kehebohan di antara para murid di sekitarnya. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang yang menguasai 9 kekuatan bisa sekuat itu? Bukankah sudah terbukti sejak lama bahwa mengembangkan 9 kekuatan tidak akan membuahkan hasil? Apakah dia berhasil? Itu tidak mungkin, kan? Aku dengar Xiang Shaoyun berhasil menggabungkan 9 energi. Orang ini benar-benar luar biasa. Sekuat apapun dia, ini mungkin batas kemampuannya.
Aku belum pernah mendengar ada orang yang mengembangkan 9 kekuatan hingga mencapai alam fondasi jiwa. Ketika Xiang Shaoyun secara pribadi mengakui telah menguasai 9 kekuatan dan membuktikan bahwa ia memiliki fisik bintang 9, orang-orang terkejut sekaligus menyesal. Banyak dari mereka tidak percaya bahwa ia dapat berkembang lebih jauh. Bu Feng mengacungkan jempol kepada Xiang Shaoyun dan berkata, "Aku menerima kekalahan ini. Kau lebih kuat dariku." Ia mengagumi keberanian Xiang Shaoyun dalam mengolah 9 kekuatan, dan ia juga memahami bahwa Xiang Shaoyun telah menahan diri untuk melawannya. Karena itu, ia meninggalkan panggung daripada terus membuang waktu di atas panggung. Xiang Shaoyun memejamkan mata dan beristirahat, perlahan menyembuhkan luka-luka ringan di tubuhnya sambil menunggu lawan berikutnya. Sejujurnya, dia mulai lelah menunggu lawan demi lawan seperti ini. Dia ingin segera bertemu dengan para jenius yang benar-benar kuat. Pada saat itu, seorang pria yang tegap seperti menara besi bergegas naik ke panggung. Dia adalah murid Akademi 9 Istana. Tanpa membuang waktu untuk berbicara, dia mengaktifkan medan gravitasinya sendiri dan mengirimkannya menghantam Xiang Shaoyun. Orang ini memutuskan untuk menantang Xiang Shaoyun setelah melihat bahwa Xiang Shaoyun juga mampu menggunakan medan gravitasi. Dia ingin melihat seberapa baik kultivasi kekuatan tunggalnya akan bekerja melawan Xiang Shaoyun, yang telah mengkultivasi berbagai kekuatan. Saat menghadapi seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama, Xiang Shaoyun tidak akan pernah sekuat seseorang yang berfokus pada satu kekuatan, karena ia hanya mampu mengerahkan kekuatan satu bintang pada satu waktu. Namun, kapasitas energi astralnya telah diperluas oleh air bintang berkilauan ke tingkat yang jauh melampaui orang lain. Ia juga telah menyerap energi esensi bumi mistik yang telah memberikan peningkatan besar pada kekuatan buminya. Kedua medan gravitasi bertabrakan. Namun, Xiang Shaoyun menggunakan medan gravitasi terbalik, bukan medan gravitasi biasa. Hal itu benar-benar mengacaukan medan gravitasi lawannya. Pada saat yang sama, ia memanfaatkan kecepatan tertingginya dan menggunakan teknik Havoc Dance dan Enemy Ceiling untuk menyegel setiap gerakan lawannya. Lawannya bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang, dan dia mengalami masa yang sangat buruk. "Sialan! Aku tidak percaya kau benar-benar sekuat itu. Terima serangan terkuatku, pergeseran gunung dan laut," teriak lawannya dan menggunakan kartu andalannya. Kekuatannya dipacu hingga batas maksimal saat kedua lengannya membentuk posisi memeluk. Sebuah gunung besar muncul entah dari mana di hadapannya, yang kemudian ia ayunkan ke arah Xiang Shaoyun. Gunung itu tampak sangat nyata, dan energi yang membentuk gunung itu luar biasa kuat. Seolah-olah gunung itu akan menghancurkan seluruh panggung menjadi berkeping-keping. Mampukah Xiang Shaoyun menahan serangan ini? Ini adalah bukti kemampuan seseorang untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan suatu elemen. Hal ini sebenarnya tidak mengejutkan karena orang ini juga dikenal sebagai kultivator jenius, dan tidak ada jenius yang mudah dikalahkan. Xiang Shaoyun tidak punya cara untuk menghindari serangan itu, dan satu-satunya pilihannya adalah menghadapinya secara langsung. Sebenarnya, dia punya kesempatan untuk menghentikan teknik itu sebelum terbentuk, tetapi dia ingin merasakan kekuatan penuh pria itu. Ini adalah jenis pengalaman yang akan semakin meningkatkan pengalaman dan kekuatan tempurnya. Lagi pula, domain jiwa neternya memberinya indera yang cukup tajam untuk terus-menerus menyimpulkan gerakan lawannya. Dia akan mampu meniru teknik lawannya. Misalnya, Major Slap Palm dan Unrivaled Sky Cruising Pang keduanya dipelajari dengan cara ini. Teknik pergeseran gunung dan laut ini sangat kuat, cukup untuk memberi tekanan besar pada Xiang Shaoyun. Dia mengerahkan kekuatan buminya hingga batas maksimal sambil menyerap energi bumi alami yang tak terbatas di sekitarnya dengan kedalaman kekuatan bumi. Kemudian, dia juga melancarkan serangannya sendiri. Hujan meteor. Sejumlah meteor berhamburan keluar, mencoba menghancurkan gunung itu hingga berkeping-keping. Sayangnya, meteor-meteor itu tidak mampu berbuat apapun terhadap gunung tersebut. Menjadi jelas betapa kuatnya lawannya dan betapa pantasnya lawannya dikenal sebagai seorang jenius. Hasil ini tidak mengejutkan. Orang ini, khususnya, adalah kultivator yang mengandalkan kekuatan. Xiang Shaoyun telah bersaing dengannya dalam hal kekuatan, dan dapat dimengerti bahwa dia tidak tampil baik. Hal ini membuat Xiang Shaoyun menyadari bahwa dengan mengandalkan kekuatan satu bintang saja, ia tidak akan mampu mencapai puncak. Sangat penting baginya untuk menemukan cara memanfaatkan semua bintangnya. Tepat ketika gunung itu hendak runtuh menimpa Xiang Shaoyun, dia seketika mengubah energi yang digunakannya. Energi petir yang dahsyat meletus dari dirinya, dan energi penghancur itu mulai menimbulkan malapetaka. Gunung itu hancur berkeping-keping. Dari 9 bintangnya, bintang petirnya adalah yang terkuat. Daya hancur elemen petir juga semakin meningkatkan kekuatan bintang ini. Begitu energi petirnya meledak, dia berubah menjadi naga petir yang menyerang dan melancarkan rentetan pukulan petir yang didukung oleh niat tinjunya yang kuat.
Suara ledakan bergema berulang kali, dan panggung berguncang tanpa henti. Murid Akademi 9 Istana itu mengambil posisi bertahan penuh tetapi tetap gagal memblokir serangan kilat Xiang Shaoyun. Pertahanannya hancur berkeping-keping, dan seluruh tubuhnya hangus hitam. Dengan begitu, Xiang Shaoyun meraih kemenangan mudah lainnya. Ia akhirnya kehilangan kesabaran dan meraung, kenapa kalian semua tidak berkumpul saja? Kalau tidak, pasti membosankan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.